Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, teman-teman semuanya, kita bisa melanjutkan pertemuan kita di dalam mata kuliah pengolahan limbah bahan berbahaya beracun atau B3. Kita sudah sampai di pertemuan yang kelima yang akan membahas terkait dengan identifikasi dan penetapan dari limbah B3. Mudah-mudahan video pada kesempatan hari ini bisa membawa pemahaman yang lebih baik kepada teman-teman semuanya. Kita akan mulai dari PP 2021, yaitu PP 22 tentang PPPLH. Di pasal 274, di sana disebutkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengolahan limbah yang dihasilkan. Jadi, pasal 274 ini bicaranya agak umum nih ya, agak umum. Karena ngomongin tentang limbah saja. Di sana tidak disebutkan ada limbah B3 kah dan seterusnya. Tapi ayat 2 ya, masih di pasal yang sama menyatakan penjelasan terkait dengan ayat 1 tadi gitu, ya. Bahwa yang dimaksud pengolahan limbah tersebut bisa pengolahan limbah, mohon maaf, limbah B3 ataupun limbah non B3 ya. Oke, ini agak geser-geser sedikit ya. Oke, baik. B3 maupun limbah non B3. Nah, karena kita fokus di dalam mata kuliah ini berhubungan dengan apa namanya aspek uh, B3 gitu ya. Jadi kita akan lanjut di pasal selanjutnya masih di PP yang sama disebutkan pengelolaan yang dimaksud di dalam pengelolaan limbah B3 tersebut adalah ada beberapa nih aktivitas yang bisa dilakukan gitu. Mulai dari aktivitas yang pertama yang menjadi materi pada kesempatan hari ini, penetapan limbah B3. Jadi, limbah B3 karena pengelolaannya berbeda, perlu diperjelas dulu apakah memang statusnya itu limbah B3 atau non B3. Karena jenis pengolahannya nanti akan berbeda. Yang B3 seperti ini, yang non B3 seperti itu gitu ya. Jadi, perlu kejelasan terlebih dahulu. Maka limbah yang dimaksud tersebut adalah limbah B3 atau bukan. Maka dalam aktivitas pengolahan limbah B3 ini, tahapan pertama yang perlu dilakukan adalah diidentifikasi dulu ya. Ditetapkan apakah limbah yang dihasilkan tersebut limbah B3 atau bukan. Ya. Kemudian selanjutnya akan mengalir begitu ya, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, sampai penimbunan. Itu adalah aktivitas-aktivitas pengelolaan. Tapi saat ternyata limbah yang kita miliki bukan limbah B3, maka pengelolaan yang dimaksud di poin B sampai H tersebut tidak perlu dilakukan dengan standar B3. Ya. Nah, kemudian ada yang I ya, ada yang damping, pengecualian, perpindahan, penanggulangan pencemaran lingkungan, ya, sistem tanggap darurat sampai ngomongin tentang pembiayaan. Jadi pasal selanjutnya ya, yang saya sudah sempat jelaskan juga di kelas, setiap pasal-pasal berikutnya akan berbicara masalah berbagai macam aktivitas yang dilakukan selanjutnya. Gitu ya. Nah, penetapan limbah bahan berbahaya beracun ini ya, di pasal 276, jadi kita masuk ke bagian yang pertama yang di A tadi ya. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan. Nah, sebenarnya ayat 1 ini sangat sinkron dengan pasal sebelumnya ya, pasal 274 tadi. Siapa yang menghasilkan limbah, dia wajib melakukan pengolahan gitu. Kemudian di ayat kedua ya disampaikan bahwa pengolahan yang dimaksud pengolahan limbah B3 dan non B3. Nah, ini ditegaskan kembali di pasal 276 bahwa siapapun yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengolahan limbah B3. Jadi sudah secara spesifik ya. Nah,
Di PP 2021 ini disebutkan bahwa limbah B3 tersebut akan ada berdasarkan kategori bahaya. Ada kategori 1 dan ada kategori 2. Ya. Di pertemuan kemarin kita menggunakan istilah akut dan kronis. Jadi limbah B3 yang berkategori 1 itulah akut, limbah B3 yang berkategori 2 itulah kronis gitu ya. Jadi ada yang bersifat efeknya secara langsung gatal, langsung terbakar, langsung pingsan gitu. Tapi ada juga yang efeknya tidak bisa didapatkan secara langsung ya. Jadi butuh mungkin beberapa tahun sehingga dia dapatkan uh, dampak daripada pemaparan limbah B3 tersebut. Nah, yang dimaksud ya pada ayat 2 tersebut ya, baik itu kategori 1 maupun kategori 2 ya, limbah tersebut dipisahkan berdasarkan sumbernya. Ada yang sumber yang pertama disebutkan adalah limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Apa saja nanti coba kita lihat. Kemudian ada limbah B3 yang dihasilkan dari B3 kadaluarsa. Dia ada bahan yang sudah habis masa pakainya. B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, dan kemasan B3, bekas kemasan B3. Jadi ada sumber tidak spesifik, ada B3 kadaluarsa, dikelompokkan jadi satu ya, poin B ini. Kadaluarsa masuk di situ, B3 yang tumpah, karena tidak bisa dipakai lagi, akhirnya dia jadi limbah. B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk. Pinginnya kualitasnya ini nih, ternyata pas yang datang setelah diorder kualitasnya berbeda. Akhirnya tidak digunakan lagi, mau dibuang. Nah, pas mau dibuang ini dia masuk kategori limbah B3. Atau ada kemasan B3 yang dipakai untuk menampung isinya, misalnya ada ember gitu ya. Ada botol kaca, botol plastik yang dipakai untuk mengemas B3 tersebut. Nah, setelah B3-nya digunakan, maka kemasan tersebut menjadi bekas kemasan. Nah, bekas kemasan ini menjadi limbah B3. Tentunya sesuai dengan eh, apa namanya definisi dari limbah B3 yang sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Nah, B3 dari sumber spesifik ya. Jadi ada sumber tidak spesifik dan ada sumber spesifik. Nanti kita akan lihat perbedaannya itu apa. Dan yang menarik dilanjutkan nih, karena kita ngomongin sumber spesifik, ada spesifik umum dan ada spesifik khusus. Jadi kalau kita lihat tadi ya, limbah B3 tersebut ada kategori 1, ada kategori 2, gitu ya. Nah, masing-masing kategori ini punya kelanjutan lagi, gitu ya. Ada yang tidak spesifik, ada yang kadaluarsa tadi ya, dan seterusnya. Dan ada LB3 ya, yang dari uh, sumber sumber spesifiknya. Kalau di atas tadi tidak spesifik. Nah, limbah B3 sebagaimana dimaksud dari pasal ini ya, itu tercantum dalam lampiran 9. Jadi lampiran 9 sudah ada secara spesifik mana yang disebut tidak spesifik, mana yang disebut sebagai apa kadaluarsa, mana yang disebut sebagai spesifik. Mana spesifik umum, mana spesifik khusus itu ada di dalam tabel-tabel di lampiran 9 PP 22 2021. Nah, kita akan lihat ya, berdasarkan sumber bahayanya. Jadi yang pertama limbah B3 itu berdasarkan sumber bahayanya. Nah, di sana disebutkan ada yang akut dan kemudian ada yang kronis. Kategori 1 dan kategori 2. Tidak pakai istilah K dan A gitu ya. Jadi 1 atau 2. Nanti kita lihat penomorannya seperti apa gitu. Nah, kemudian ada berdasarkan sumbernya.
Sumbernya di pasal 276 ayat 3 dan 4 tadi, yang di depan tadi kita sudah bahas. Limbah B3 dibagi menjadi tiga, tidak spesifik. Dari limbah B3 dari, ini bukan 83 ya, maaf, maaf, ini B3 maksudnya ya, keketik mungkin jadi 83 gitu. Limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 tidak, B3 tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk, dan kemasan B3. Nah, kemudian juga ada dari sumber spesifik. Nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, bagaimana proses penetapan limbah B3 ini yang menjadi poin utama dari perkuliahan kita? Nah, identifikasi ini sudah diatur lewat mekanisme regulasi. Jadi dari sumbernya, ini kan jelas nih, yang dibuang itu apa, limbahnya dari proses apa, bentuknya cair, padat, gas, senyawa kimia di dalamnya apa, gitu ya. Itu harus dicek. Namun, ya, untuk mempermudah, PP 22 2021 menyediakan lampiran 9 yang bisa kita cross-check nama bahan kimia yang dikandung oleh limbah tersebut. Oh, ini dari proses A. Berarti proses A itu menghasilkan limbah. Isi limbahnya pasti bahan-bahan yang digunakan di dalam proses A tersebut. Nah, cross-checknya di mana? Ada di tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan tabel 4. Apa saja isi tabel-tabel tersebut? Ya, ya, kembali ke tadi. Tabel 1 itu isinya adalah daftar limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Itu dibuat list. Nanti kita lihat cuplikan tabelnya seperti apa. Yang kedua, yang B3 kadaluarsa, bekas kemasan, buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Terus kemudian yang ketiga, limbah B3 dari sumber spesifik umum. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Jadi ini adalah 4 tabel. Kita kembali ke yang tadi. Ini menjadi langkah satu, ya. Langkah satu untuk menentukan apakah limbah yang dihasilkan oleh kita itu masuk kategori B3 enggak. Berarti secara otomatis kalau ada di tabel 1, ada di tabel 2, atau ada di tabel 3 dan tabel 4, berarti tidak lagi dipertanyakan. Nah, berarti dia masuk ke dalam kategori B3. Oh, ternyata kalau tidak masuk bagaimana? Gitu. Jadi kan pertanyaannya, kalau nggak masuk gimana? Gitu. Nah, kalau nggak masuk berarti harus dilakukan proses identifikasi. Salah satunya adalah menguji karakteristiknya. Mudah meledak nggak ya? Ada standarnya. Mudah menyala nggak ya? Reaktif, infeksius, korosif, beracun. Beracun ini ada tiga ya, TCLP, beracun akut, dan subkronis. Jadi untuk menentukan apakah limbah yang ada tersebut, karena dia tidak masuk ke dalam tabel 1, 2, 3, dan 4 di lampiran 9, maka perlu dilakukan proses identifikasi. Dengan cara apa? Pengujian terhadap limbah yang dihasilkan. Apakah dia masuk kategori limbah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, beracun? Jadi, 6 kategori ini, jika ada salah satu saja, maka dia akan masuk ke dalam kategori limbah B3. Jadi, efeknya bisa kemana-mana nanti.